Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Indonesia, Marriott International Hotel, Jakarta. Dua balita sudah terbangun. Mereka sedang menikmati camilan yang tadi dipesan sang papa. Sedangkan satu bayi masih terlelap di atas ranjang. Lion masih tidur dengan nyenyak. Habis makan, kalian mandi ya. Bentar lagi kita ke pesta pernikahan Oma Mira. Tika membelai salah satu rambut putrinya. Namun tatapan mata Tika terlihat kosong. Entah apa yang ia pikirkan. Jelas sekali ia sedang menyimpan kegelisahan dalam hatinya saat ini. Sesaat kemudian, Dewa terlihat membantu Tika menyiapkan putri dan putra mereka. Ciki dan Cika sudah manis dan cantik dengan rok tutu dan bando ala-ala princess di kepala mereka. Sedangkan Lion yang juga tak kalah menggemaskan, jagoan Dewa tersebut terlihat nyaman saat dibaringkan di stroller. Karena semua sudah siap, mereka pun bersiap ke gedung pernikahan, di mana Tante Mira akan melangsungkan pernikahan. "Jangan lari-lari ya, pegangan papa," seru Tika pada putri tertuanya. Terlalu hyperaktif, Ciki kadang tak terkendali, lari ke sana kemari tanpa kenal takut. Ketika mereka sudah sampai di tempat acara dan akan memasuki tempat yang private tersebut, beberapa orang memeriksa dan menanyakan undangan. Setelah tahu siapa yang datang, salah satu penjaga langsung mempersilakan keluarga kecil Dewa tersebut untuk langsung masuk. Begitu masuk, seperti dugaan Tika, Ciki, putri pertama mereka langsung melepas tangan papanya. Anak kecil itu malah berjalan ke sana kemari, matanya berbinar-binar menatap patung es yang besar dan cantik. Tidak cukup di situ, asik melihat-lihat hal yang baru, Ciki sampai tidak hati-hati. Dasar anak-anak, kalau nggak lari nggak asik. Sudah dipanggil sang mama, tapi anak itu sama sekali tidak mendengar, malah terus berlari hingga menabrak seseorang, membuat minuman yang dipegang orang itu jadi tumpah. Ya ampun, astaga, kotor deh gaun aku. Anak siapa sih kok bisa liar begini? Gerutu tamu undangan yang gaunnya jadi kotor karena Ciki menabraknya. Sedangkan tak jauh dari sana, Dewa dan Tika sedang mencari anak mereka yang lepas. Ampun deh, gesit banget tuh bocah, susah dipegang seperti belut. "Di sana ada nggak?" tanya Dewa. "Nggak ada," Tika menatap sekeliling. Dari jauh ia malah melihat mama mertua yang berjalan ke arah kerumunan di sebelah patung es yang menjulang tinggi. "Mungkin di sana," ucap Tika lirih. Dewa pun menoleh, ia mengikuti pandangan Tika. Dilihatnya sang mama, sosok wanita yang lama tidak ia temui beberapa tahun ini. Dewa menelan ludah, mau menemui mamanya, tapi hati kecilnya meragu. Di dalam kerumunan, mama mau melihat ada kekacauan apa di pernikahan sang adik. Mama mendukung pernikahan Tante Mira karena pacarnya yang dulu kini sudah menjadi duda kaya. Coba kalau masih miskin, mana mau mama datang sekedar mengucapkan selamat. Saat ia menghadiri pernikahan sang adik, tiba-tiba perhatian mama teralihkan. "Anak siapa ini?" Mama menatap Ciki penuh selidik. Ada ikatan yang tidak nampak. Dada mama tiba-tiba jadi sesak begitu saja. Sorot mata itu dan wajah Cika yang memang lebih mirip sang papa membuat mama Dewa menerka-nerka. "Tidak mungkin," batin mama sambil memegangi dadanya. "Mana sih orang tuanya, punya anak gak dijagain?" omel wanita yang gaunnya kotor karena Ciki sesaat yang lalu. Wanita itu menatap sebal pada anak kecil yang tidak mengerti apa-apa tersebut. Namanya juga anak-anak, lari-larian itu adalah hal yang biasa dan wajar. Wanita cantik itu mungkin marah karena seharusnya anak kecil itu berada dalam wawasan orang tuanya, mengingat ini adalah acara penting. Dengan muka masam, wanita itu berjongkok sembari bertanya, "Mana ibumu?" Ciki hanya diam. Jarang-jarang ia mendapat tatapan tidak ramah dari orang lain. Selama di London, Ciki jarang berinteraksi dengan banyak orang. Dan ketika sampai di sini, anak itu takut mendapati tatapan yang tidak biasa. Sebuah tatapan benci, kesal, dan kemarahan.
Anak siapa ini? Tiba-tiba mamanya Dewa datang, mendekati kerumunan. Mulanya ia hanya penasaran kekacauan apa yang sedang terjadi. Akan tetapi ketika melihat Ciki dengan dalam, Mama merasakan sesuatu. Masih terkejut, Mama juga memegangi dadanya yang tiba-tiba terasa sesak. Wajah itu dan sorot mata yang kini menatapnya. Hati Mama mulai resah, banyak sanggahan yang muncul dalam kepalanya. Tidak mungkin, batinnya menolak. Ini pasti tidak mungkin. Gumam Mama masih tidak percaya. Wajah Ciki yang sekilas mirip Dewa membuat Mama perang batin. Mama kemudian perlahan berjongkok di hadapan anak kecil itu. Katakan, nama ayahmu siapa? Mama lantas memegangi pundak Ciki sambil menunggu anak kecil itu menjawab pertanyaan darinya. Sayang, sini, ucap Dewa yang sudah berada di sana di antara kerumunan. Mama tak mampu menoleh. Hatinya bergetar tatkala mengenali suara itu, suara sang putra. Membuat mata Mama langsung terasa perih. Sedangkan Ciki, anak itu pun berlari ke arah papanya. Semua pun membuyarkan diri, kembali fokus pada acara pernikahan lagi. Kini hanya tersisa Mama dengan kaki yang mendadak terasa lemas karena mendapati kenyataan yang mengejutkan. Mama berusaha tegar berdiri. Ia tidak mau kelihatan lemah di depan Dewa. Tanpa menoleh atau menyapa Dewa, Mama langsung bangun, bangkit dan melangkah meninggalkan Dewa dan Ciki. "Ma," panggil Dewa lirih. Ada dua hati yang tersayat. Perpisahan selalu meninggalkan jejak luka, dan pertemuan selalu bisa menciptakan haru yang terbentang saat bersua. Mendengar putranya memanggil, pertahanan Mama seolah mulai runtuh. Namun masih ada ego yang menggerak dalam hati wanita yang tak lagi muda itu. Mama masih menyimpan kecewa pada Dewa. Saat melihat sang Mama kembali melangkah, Dewa pun kembali bersuara. "Benarkah Mama tidak ingin bertemu Dewa lagi?" Dari belakang, Dewa bisa melihat tubuh sang Mama yang bergetar. Ia tahu mamanya sedang larut dalam tangis. Sebagai anak, Dewa menepis egonya jauh-jauh. Perlahan, ia berjalan mendekati sang Mama. "Ini anak Dewa, cucu Mama. Mama juga tidak mau melihatnya," ucap Dewa dengan suara serak. Dada pria itu pun sama sesaknya dengan sang Mama. Rasanya hati Mama sudah hancur. Atau mungkin egonya yang sudah melebur. Mama langsung berbalik dan memeluk Dewa dengan tangis. "Jahat sekali kamu, Wak. Kenapa kamu tega sekali menyiksa Mama?" isak Mama sembari memukuli punggung Dewa. "Maafkan Dewa, Ma." Cukup lama keduanya berpelukan dan Tika hanya melihat dari kejauhan. Ia belum berani mendekat, tidak mau merusak suasana. Tika lebih memilih mengajak Cika dan mendorong stroller Lion untuk menjauh. Sedangkan Dewa, setelah sang Mama melepas pelukannya, pandangan matanya menyisir ruangan. Kemana Tika dan dua anak mereka? Mengapa tidak ada? Harusnya tadi tidak jauh darinya. "Cantik sekali. Siapa namanya, Wak?" Saat Dewa menatap ke sana kemari mencari Tika, Mama justru mencoba menggendong Ciki. "Ciki Syah Dewani Narendra, Mah," jawab Dewa sambil terus memindai sekeliling. Ia lantas tersenyum saat melihat sosok Tika yang tidak jauh darinya. "Sebentar, Mah, Dewa mau cari anak Dewa lagi," tambah Dewa. Ia langsung berjalan meninggalkan Ciki bersama sang Mama. "Anak lagi?" batin Mama penuh tanya. Sejak kepulangan dari London kala itu, Mama memang tidak mau mendengar kabar apapun dari Dewa. Tante Mira pun tahu keduanya sedang perang dingin. Ia pun tidak memberikan kabar apapun pada kakaknya itu. Tapi ia memiliki sebuah rencana. Saat di hari bahagianya, Tante Mira ingin sang kakak dan keponakannya itu bertemu. Tante sangat yakin sang kakak tidak akan menolak pesona sang cucu yang akan membuat hatinya terenyuh. Cucu-cucu yang manis dan lucu. Mana mungkin kakaknya menolak. Setidaknya itulah yang ada dalam benak Tante Mira ketika meminta Dewa segera pulang.
Sesaat kemudian, ketika Mama sibuk membelai Ciki dengan sayang, tiba-tiba kembali jantungnya dibuat terkejut. "Anak kamu, Wak?" tanya Mama dengan tatapan tak percaya. Bila Mama tidak salah ingat, mereka tidak bertemu hampir 5 tahun, dan kini Dewa datang bersama 3 anak sekaligus. Astaga, Mama pun menangis haru. Kemari Tika," ucapnya kemudian. Tika melangkah dengan ragu. Ia masih tidak percaya, apalagi saat mantan nyonya besarnya itu memanggil dirinya untuk mendekat. Apa ia tidak salah dengar? Saat Tika sudah berada sangat dekat di depannya, Mama langsung memeluk tubuh Tika. Terima kasih sudah menjaga Dewa. Mama terima kasih." Tidak terasa, mata kedua wanita itu berair. Baik Tika maupun Mama sama-sama larut dalam tangis. Mungkinkah ini awal dari perdamaian antara menantu dan mertua? Entahlah.